Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok kami. Yang materinya yaitu pertumbuhan. Ini nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Arya Pratama Yuda. Yang kedua ada Muhammad Azhar Ugri. Yang ketiga ada Kevin Surya Pratama. Yang keempat ada Raden Ayu Deswita. Materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan suatu proses pertambahan panjang dan juga berat dari suatu organisme yang mampu dilihat dari perubahan ukuran, panjang, dan berat dalam satuan waktu. Kualitas dan kuantitas pakan mempengaruhi pertumbuhan ikan. Selain itu, umur dan kualitas air juga mampu mempengaruhi pertumbuhannya. Pertumbuhan dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pertumbuhan individu. Pertumbuhan individu ikan didefinisikan sebagai pertambahan panjang atau berat ikan dalam periode waktu tertentu. Yang kedua ada pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi merupakan perubahan jumlah ikan dalam suatu populasi sejalan dengan perubahan waktu. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Pertumbuhan pada ikan dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan itu ada faktor internal, yaitu diantaranya adalah faktor keturunan, jenis kelamin, dan usia. Faktor internal memiliki peran penting dalam pertumbuhan ikan. Salah satu faktor internal yang utama yaitu kondisi tubuh ikan. Ikan dengan kondisi tubuh yang baik dapat mencerna pakan dengan baik sehingga mendukung pertumbuhannya. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang dapat dikontrol seperti faktor lingkungan dan pakan yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan ikan. Kedua faktor tersebut akan menyeimbangkan keadaan tubuh ikan selama dalam media pemeliharaan. Pertumbuhan somatik dan gonadik. Pertumbuhan ikan dikenal dalam dua kelompok, yaitu pertumbuhan somatik, yaitu tubuh, dan pertumbuhan gonadik. Gonad itu telur. Pertumbuhan somatik terjadi ketika fase ikan berukuran benih sampai fase calon induk. Pertumbuhan gonadik terjadi ketika ikan siap untuk mematangkan gonadnya. Ketika fase kematangan gonad, pakan yang dikonsumsi akan digunakan sebagai pemasok nutrien dalam gonad atau telur, sehingga pertambahan bobot yang terjadi adalah disebabkan oleh linear dengan pertambahan bobot. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian ada pertumbuhan alometrik dan pertumbuhan isometrik. Pertumbuhan alometrik bersifat sementara, misalnya karena perubahan yang berhubungan dengan kematangan gonad. Lalu ada pertumbuhan isometrik, yang merupakan perubahan secara terus-menerus yang bersifat proporsional. Aspek yang berkaitan dengan pertumbuhan. Di dalam suatu pertumbuhan, ada aspek yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Menurut Gunawan 2019, ada beberapa aspek yang mempengaruhi pertumbuhan hewan air, antara lain gen, hormon, pakan, wadah budidaya, suhu, salinitas, dan oksigen. Yang pertama ada gen, merupakan substansi pembawa sifat yang telah diturunkan oleh induknya. Kemudian ada pakan, yaitu bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kemudian ada salinitas. Salinitas ini dapat berpengaruh langsung terhadap tubuh hewan. Dan yang terakhir ada hormon, merupakan zat yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhan merupakan pertumbuhan panjang dan bobot yang dihubungkan dengan waktu tertentu. Pertambahan panjang tubuh ikan dapat dihitung setiap tahunnya sampai mencapai panjang maksimumnya. Pertambahan panjang ikan akan semakin menurun sejalan pertumbuhan umur ikan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Menurut Effendi, tahun 2002, pertumbuhan bersifat autokatalik atau pertumbuhan akan berjalan lambat, kemudian akan berjalan cepat, kemudian akan berjalan lambat, hingga mencapai panjang tertentu, maka pertumbuhannya akan berjalan konstan. Kurva pertumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fase lambat. Pada fase ini, energi yang didapat digunakan untuk organogenesis, morfogenesis, dan metamorfosis. Yang kedua ada fase cepat. Pada fase ini, energi yang didapat digunakan untuk pertumbuhan somatik dan pertumbuhan gonadik. Yang ketiga ada fase lambat kembali. Pada fase ini, energi yang didapat hanya digunakan untuk maintenance atau recovery. Laju metabolisme lambat dikarenakan organ-organ yang mengalami kerusakan atau penuaan. Next. Perhitungan pertumbuhan. Yang pertama ada pertumbuhan berat mutlak. Pertumbuhan berat mutlak dapat dihitung dengan rumus pertumbuhan berat mutlak sama dengan berat akhir ikan dikurang berat awal ikan. Next. Yang kedua ada pertambahan panjang mutlak. Pertambahan panjang mutlak dapat dihitung dengan rumus pertambahan panjang mutlak sama dengan panjang rata-rata akhir dikurang panjang rata-rata awal. Next. Yang ketiga ada laju pertumbuhan spesifik atau SGR. Laju pertumbuhan spesifik dapat dihitung dengan rumus laju pertumbuhan mingguan sama dengan berat rata-rata ikan pada waktu akhir dikurang berat rata-rata ikan pada waktu awal per waktu penimbangan dikali 100%. Tingkat kelangsungan hidup. Tingkat kelangsungan hidup dapat dihitung dengan rumus persentase kelangsungan hidup sama dengan jumlah populasi ikan akhir per jumlah populasi ikan awal dikali 100%. Hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan merupakan salah satu hormon hidrofilik polipeptida yang tersusun atas asam amino. Fungsi hormon pertumbuhan yang pertama untuk memacu pertumbuhan ikan, yang kedua untuk meningkatkan kelulushidupan ikan melalui sistem peningkatan kekebalan tubuh terhadap penyakit dan stres. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada metode pemberian hormon pertumbuhan. Pemberian langsung melalui oral dengan metode oral terbukti dapat mempercepat pertumbuhan kultifan dikarenakan hormon yang tercampur dalam pakan lebih dapat mudah masuk ke dalam tubuh ikan dan lebih aman. Yang kedua ada peredaman, yang ketiga ada penyuntikan melalui pakan. Lalu ada pengaruh suhu terhadap pertumbuhan ikan. Suhu sangat berpengaruh terhadap proses metabolisme, dan proses metabolisme akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan. Suhu merupakan salah satu faktor fisika yang sangat penting dalam air karena bersama-sama dengan zat atau unsur yang terkandung di dalamnya akan menentukan massa jenis air, densitas air, kejenuhan air, mempercepat reaksi air, dan mempengaruhi jumlah oksigen terlarut di dalam air. Lalu pengaruh oksigen terlarut terhadap pertumbuhan ikan. Kadar oksigen terlarut yang rendah dapat berpengaruh terhadap fungsi dan lambatnya pertumbuhan, bahkan dapat mengakibatkan kematian pada ikan. Konsentrasi oksigen terlarut tergantung pada faktor fisika dan biologi. Beberapa faktor fisika yang mempengaruhi konsentrasi atau kelarutan oksigen terlarut dalam air antara lain suhu, salinitas, dan tekanan atmosfer. Konsentrasi oksigen terlarut juga dipengaruhi oleh faktor biologis seperti kepadatan organisme perairan. Karena semakin padat organisme perairan, maka laju respirasi juga akan semakin meningkat. Lalu selanjutnya ada pengaruh hormon terhadap pertumbuhan ikan. Pertumbuhan diatur oleh hormon, terutama hormon yang dihasilkan di bagian hipofisa. Hormon pertumbuhan meningkatkan transport asam amino melalui membran atau mempercepat proses sintesis protein sehingga protein jaringan bertambah. Selain itu, hormon pertumbuhan meningkat kecepatan pengeluaran lemak sehingga lemak tersedia sebagai sumber energi. Ini adalah poster yang sudah kami buat. Dan ini adalah daftar pustaka dari materi-materi kami. Sekian
yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.